Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain nama ba'd. Alhamdulillah kita bersua lagi meskipun via Zoom. Sholawat salam semoga tetap berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita akan membahas pagi hari ini tema tentang akhlaku ad-da'i, akhlak seorang dai. Mungkin kita ambilkan sifat-sifat yang sangat prinsip ya, yang harus dimiliki oleh seorang dai. Karena akhlak itu ya Islam itu sendiri. Jadi Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat atau tabi'in yang bertemu dengan Aisyah ya. Jadi bagaimana atau apa akhlak Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah itu akhlaknya apa ya? Lalu Aisyah menjawab kana khuluquhu Al-Qur'an. Jadi akhlak Rasulullah itu ya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu kan ya tebal ya. Ada 6.600 sekian ayat dan di sana banyak sifatnya. Jadi akhlak Rasulullah itu ya akhlak Quran, atau dalam kata lain itu Rasulullah itu seakan-akan ya mushafun yamsi ala wajhil ardi. Jadi Rasulullah itu ya mushaf yang berjalan di muka bumi. Jadi akhlak. Jadi intinya akhlak yaitu akhlak Islam secara komprehensif. Cuman tidak memungkinkan untuk kita sampaikan seluruhnya, maka kita nanti akan menyebutkan beberapa saja ya. Kalau bisa dalam satu pertemuan ya kita sebutkan dalam satu pertemuan, kalau tidak mungkin 2 kali pertemuan. Itu yang pertama. Jadi akhlak yang dimaksud itu adalah akhlak Islam secara komprehensif sebagaimana yang disyaratkan oleh Aisyah. Dan yang kedua, kenapa seorang dai harus memiliki akhlak? Karena ternyata orang-orang baik sejak zaman Nabi maupun sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya, mereka tertarik kepada Islam itu bukan karena kepandaian orang-orang Islam, bukan pula karena kekayaan orang-orang Islam, bukan juga karena kekuatan fisik umat Islam. Tetapi mereka tertarik untuk masuk Islam itu ya karena melihat akhlak Rasulullah, melihat akhlak para sahabat, melihat akhlak kaum salaf dan kaum muslimin secara umum. Itu yang membuat mereka tertarik untuk masuk Islam. Ya misalnya cerita pemuda Yahudi yang setiap Rasulullah pergi ke masjid selalu dibully, bahkan mungkin diganggu secara fisik. Tapi begitu orang Yahudi, pemuda Yahudi itu kok tumben hari itu enggak melakukan gangguan terhadap Rasulullah, akhirnya Rasulullah bertanya, apa yang terjadi pada pemuda Yahudi? Katanya dia sakit. Ternyata Rasulullah orang yang pertama kali menjenguk dia. Dan itu menyentuh sekali. Sehingga dia tertarik untuk masuk Islam, cuman takut pada bapaknya. Ternyata bapaknya mempersilahkan. Kalau kamu mau masuk Islam ya silahkan. Jadi akhirnya pemuda itu masuk Islam. Juga kalau kita lihat orang-orang yang menyaksikan generasi salaf, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, itu mereka tertarik ya karena akhlak kaum muslimin. Sebagai satu contoh, kenapa penaklukan Islam atau penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu terjadi sangat cepat, sehingga dalam waktu yang singkat sebagian besar jazirah Arab itu bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi futuhat atau penaklukan Islam itu pada zaman Umar, kalau Abu Bakar kan beliau sibuk menata kembali pondasi pemerintahan Islam, karena setelah Rasulullah meninggal itu terjadi fitnah yang luar biasa, sebagian besar jazirah Arab murtad dari agama Islam, sehingga Abu Bakar berjasa
menyelamatkan Islam sehingga utuh sebagaimana pada zaman Rasulullah. Jadi itu ya. Terus pada zaman Umar sudah berpikir ekspansif ya. Jadi melebarkan sayap Islam ke berbagai wilayah di semakin maksimal pada zaman Utsman. Cuman pada zaman Ali terjadi fitnah di internal kaum muslimin ya, sehingga futuhat mungkin agak mandek atau tidak maksimal. Dan futuhat penaklukan Islam ini berjalan secara masif dan dalam waktu singkat banyak wilayah-wilayah yang tadinya non-muslim menjadi muslim. Itu para ahli sejarah menyatakan bahwa cepatnya penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu karena kaum muslimin itu sudah berhasil menaklukkan hati musuh-musuhnya sebelum menaklukkan tanah air mereka. Jadi orang-orang kafir di luar wilayah Islam itu banyak mendengar tentang keadilan pemimpin muslim, terus kemakmuran warganya karena diatur secara Islam. Dan cerita-cerita menarik tentang Islam dan kaum muslimin. Sehingga mereka itu merindukan kedatangan kaum muslimin. Mungkin yang tidak ridho itu ya elit. Elit, baik itu elit pemerintahan maupun elit tentara ya. Itu yang mungkin tidak ridho. Sehingga kaum muslimin itu hanya memerangi elit pemerintahan dan pasukan musuh itu. Setelah mereka kalah ya Islam itu disosialisasikan secara damai. Jadi yang kalau ke wilayah Parsi pada zaman Umar bin Khattab yang diperangi itu ya Hurmuz, Jenderal Parsi itu ya. Setelah Hurmuz kalah ya Islam disampaikan ke masyarakat Parsi secara damai. Dan Parsi yang tadinya dikuasai oleh Majusi berubah menjadi wilayah Muslim. Meskipun banyak pihak yang tidak ridho ya, karena apa istilahnya dikuasai oleh romantisme sejarah. Jadi orang-orang Parsi itu kan bukan Arab, mereka rasnya ras Arya dan merasa terhina ketika Umar bin Khattab atau kaum muslimin menaklukkan wilayah mereka, sehingga ada semacam dendam kesumat ya orang-orang Parsi terhadap Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab itu dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Jadi Abu Lu'lu' ini budak atau orang Parsi yang berperang melawan kaum muslimin terus tertangkap sehingga dijadikan budak, dan oleh orang Syiah itu Abu Lu'lu' itu malah dianggap sebagai pahlawan karena berhasil membunuh Umar. Karena ajaran Syiah itu kan ya campuran antara Yahudi, Majusi dan Islam. Jadi itu Syiah yang merintis pertama kali kan Abdul bin Saba, dan Abdul bin Saba ini orang Yahudi yang memiliki kesadaran bahwa Yahudi tidak akan bisa bersaing dengan Islam atau agama lain kalau apa istilahnya perjuangan orang Yahudi itu seperti itu ya, karena kan Yahudi itu satu-satunya agama yang tetap menjadi agama lokal, bukan agama universal. Kristen sebenarnya agama lokal, tapi oleh para petinggi gereja dijadikan sebagai ajaran universal, sehingga memungkinkan untuk mendakwakan Kristen itu ke suku bangsa yang lain. Tapi Yahudi tidak mau mengubah prinsip itu. Yahudi ya hanya untuk Bani Israel. Makanya mereka bisa bersaing, untuk bisa bersaing dengan agama lain ya mereka harus merusak agama lain. Makanya dalam kitab Talmud berlaku prinsip ibadatul ibad, ibadah. Jadi penghancuran umat manusia itu salah satu bentuk pendekatan diri kepada Tuhan mereka. Makanya terus Saul yang sebenarnya dia punya dendam kesumat dengan orang-orang Kristen, itu terpaksa pura-pura masuk Kristen dan mengubah namanya menjadi Paulus
bahkan akhirnya berhasil meraih simpati orang Kristen, bahkan akhirnya dia diyakini sebagai rasul, salah satu rasul. Dan Paulus inilah yang merusak ajaran Kristen yang tadinya monoteisme, mengerjakan keesaan Tuhan, mengajarkan keesaan Tuhan, itu dirubah menjadi Trinitas. Yesus dirubah menjadi sosok Kristus. Artinya Paulus itu mengadopsi sifat-sifat Krishna yang diyakini orang Hindu itu disematkan kepada Yesus, menjadi Yesus Kristus dengan banyak kesaktian dan mujizat. Itu, dan untuk merusak Islam mereka mengutus Abdul bin Sabah. Orang-orang Syiah sendiri menyadari bahwa Abdul bin Sabah itu Yahudi. Jadi Abdul bin Sabah ini ternyata berhasil memecah Islam dengan Islam Sunni dan Islam Syi'i. Bahkan pada zamannya itu dia mendakwakan secara ekstrim bahwa Ali itu adalah Tuhan. Jadi mereka menuhankan Ali, sehingga Ali itu marah banget kepada mereka. Akhirnya mereka tertangkap oleh Ali, dihukum bakar. Sebenarnya Ibnu Abbas sudah menasihati jangan dieksekusi mati dengan hukum bakar. Tapi Ali mungkin karena kesalahan mereka dianggap fatal, dibakar saja. Dan justru pelaksanaan hukum bakar itu memperkuat keyakinan orang Syiah bahwa Ali itu Tuhan. Karena dalam hadis dikatakan la yu'adzibu binar illa rabbunar. Tidak menyiksa dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Berarti Ali itu Tuhan karena menyiksa kita itu dengan api ya. Sehingga keyakinan terhadap Ali sebagai Tuhan itu semakin kuat. Kembali ke tema utama bahwa penaklukan Islam berjalan dengan sangat cepat, masif, dan banyak orang-orang di luar Islam berbondong-bondong masuk Islam karena mereka menyaksikan akhlak Islam dan kaum muslimin itu sangat luar biasa. Dan itu terjadi secara komunal, juga secara individual. Misalnya ada salah seorang ulama tabi'in itu ya, kalau nggak salah Muhammad bin Sirin. Jadi Muhammad bin Sirin ini punya tetangga Kristen atau Yahudi yang rumahnya lebih tinggi. Dan ketika orang Yahudi itu pipis atau mandi, itu ternyata rumahnya itu bocor dan mengalir ke atau minimal menetes ke rumah Ibnu Sirin. Dan itu justru netesnya itu di kamar tidurnya. Sehingga Ibnu Sirin itu menyediakan ember untuk menampung bocoran air dari kamar mandi tetangganya. Jadi tetangganya nggak tahu sama sekali. Baru suatu saat itu mungkin ada keperluan mampir ke rumah Ibnu Sirin dan melihat ternyata ada yang bocor di rumah Ibnu Sirin dan itu rembesan dari kamar mandi mereka. Akhirnya mereka merasa malu dan bertanya, sejak kapan air dari kamar mandi kami itu merembes ke kamar jenengannya? Itu Ibnu Sirin menjawab ya, sejak 20 tahun. Sejak 20 tahun. Jadi mendengar hal itu, kenapa sudah 20 tahun Anda diam saja? Ya, karena kami mengamalkan hadis Rasulullah bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan salah satu bentuk pemuliaan tetangga itu dia nggak komplain atas kejadian yang dialaminya selama 20 tahun.
dan itu membuat orang Yahudi atau Nasrani itu tersentuh dan akhirnya bersyahadat. Jadi banyak secara individual orang tertarik untuk masuk Islam karena menyaksikan akhlak kaum muslimin, dan cerita itu ya sangat banyak. Itu jadi kenapa seorang dai harus memiliki akhlak yang mulia. Kita langsung ke contoh-contoh akhlak yang harus dimiliki oleh seorang dai. Yang pertama adalah as-sidqu, sidik. Jadi sidik ini ya bisa dimaknai jujur dan benar, atau juga dimaknai tulus ya. Dan sidik ini kan sifat wajib bagi para rasul. Jadi rasul yang diutus oleh Allah itu pasti punya sifat sidik. Jadi ketika berkata ya perkataannya jujur, ketika menyampaikan informasi ya informasinya itu valid. Jadi sesuai fakta, dan ketika melakukan sesuatu itu dilakukan secara tulus, bukan pencitraan, bukan apa istilahnya, kalau orang Jawa itu abang-abang lambe, atau hanya seperti gelar yang disematkan oleh mahasiswa kepada Presiden Jokowi, ya tidak seperti itu. Jadi sidik itu ya benar, apa yang disampaikan itu senantiasa benar dan tidak berbohong, tidak ada niatan untuk menipu, dan juga tulus, tidak ada kepura-puraan. Ini sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul. Jadi sifat sidik ini istilahnya itu sifat yang akan menyelamatkan seorang dai di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan hadza yaumu yanfa'us shodiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Hari akhirat, hari kiamat itu adalah hari di mana kejujuran orang-orang yang jujur itu bermanfaat bagi mereka. Lahum jannatun tajri, dan mereka mendapatkan surga, taman-taman surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Jadi sifat sidik ini yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat nanti. Jadi itu yang pertama ya. Jadi keselamatan kita di hadapan Allah itu yang justru lebih penting daripada efektivitas dakwah kita kepada objek dakwah yang kita dakwai. Itu mungkin nomor sekian. Jadi sidik ini yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sidik ini yang akan membuat kita istiqomah di atas jalan dakwah. Jadi dalam Al-Quran Allah memuji itu. Minal mu'minina rijalun sodaku ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada rijal, ada orang-orang, ada pejuang-pejuang, ada aktivis dakwahnya yang sodaku ma'ahadullah alaihi. Mereka tulus, komit dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang menemui ajalnya, dan di antara mereka masih menunggu-nunggu, dan mereka sama sekali tidak pernah mengubah apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Jadi sifat sidik ini yang membuat kita itu memiliki stamina panjang di atas jalan dakwah. Jadi orang yang tidak punya sifat sidik, mungkin begitu dakwahnya gagal, dia langsung berguguran, hengkang dari jalan dakwah. Orang yang tidak punya sifat sidik, itu justru agenda lain, kepentingan pribadi itu yang dominan, mengarahkan dia dan membuat dia itu semangat berjuang dalam medan dakwah.
bukan karena ridho dan pahala dari Allah. Begitu tujuannya tercapai, mungkin dia akan meninggalkan perjuangan dakwah, atau begitu ambisinya gagal untuk diwujudkan, dia lari dari medan dakwah. Jadi sifat sidik inilah yang akan membuat kita komit di atas jalan dakwah sampai Allah mencabut nyawa kita. Dan kalau belum mencabut nyawa kita, kita termasuk orang-orang yang komitmen di atas jalan dakwah dan tidak pernah mengubah prinsip dan pendirian kita, kesetiaan kita kepada dakwah. Itu, dan sidik ini juga yang membuat objek dakwah tertarik dengan dakwah kita. Jadi interaksi antara dai dan objek dakwah itu bukan interaksi instan, tapi interaksi yang sangat lama dan mungkin semut pelan-pelan. Makanya ketika dai itu hanya pencitraan, ketika dai itu ada semacam pragmatisme, ada semacam hipokrit dan seterusnya ya. Itu mad'u bisa mengamati dan itu yang akan menghalangi mereka untuk bergabung di jalan dakwah ini. Jadi itu sidik yang kita miliki itu yang membuat orang tertarik kepada dakwah kita. Misalnya contoh kecilnya ya, ketika seorang dai menyampaikan motivasinya, menyampaikan pelajaran tausiah dan mau itu hasanah yang disampaikan, itu kan tatapan mata audien itu jangan hanya dimaknai tatapan kekaguman, tatapan apa istilahnya antusiasme ya. Tapi seorang dai harus melihat bahwa tatapan itu justru adalah tatapan kecurigaan. Jadi seakan-akan audien mempertanyakan, kamu menyampaikan begini-begini, apakah kamu sudah mengamalkan apa yang kamu sampaikan? Jadi seorang dai itu harus melihat seperti itu. Tatapan audien itu bukan tatapan kekaguman, tatapan kepuasan dengan apa yang dia sampaikan, tapi harus dipandang bahwa itu tatapan kecurigaan. Seakan-akan mereka melontarkan pertanyaan, apakah kamu sendiri sudah mengamalkan apa yang kamu sampaikan? Sehingga itu yang membuat dai itu akhirnya melakukan evaluasi diri. Seperti Imam Malik setelah menyampaikan pelajaran, itu beliau introspeksi, evaluasi. Saya sudah menyampaikan ini. Apa yang belum bisa saya lakukan, dan seterusnya itu akhirnya dia semakin bertekad untuk komit dengan apa yang disampaikan kepada audien atau jamaahnya. Jadi dan ketika melihat bahwa dai itu ternyata sesuai tindak tanduknya, ucapannya sesuai dengan apa yang dia sampaikan di majelis dakwah, majelis ilmu, audien akan simpati dan loyal, percaya bahwa sang dai adalah orang yang patut mendapatkan loyalitas, pembelaan, dan dukungan atas kerja-kerja dakwahnya. Dan itu berlangsung lama, sehingga kalau dai tidak memiliki sifat sidik, itu ya dakwahnya sulit untuk nembus hati masyarakat. Dan kalau sudah berhasil itu ya hanya terbatas pada sedikit orang, tidak bisa berkembang secara masif ya. Contoh realnya itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu masuk golongan Siddiqun, Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan makom As-Siddiqun itu makom tertinggi setelah makom Ambiya, para nabi. Jadi Siddiqi, Ambiya, Wasiddiqin, Wasyuhada, Wassalihin, itu hierarkinya itu. Jadi Abu Bakar ini Siddiq, jadi dikenal sebagai orang yang ketika berjuang untuk Islam itu tulus. Tidak ada tendensi duniawi. Makanya banyak senior-senior sahabat itu yang masuk Islam
bukan dari tangan Rasulullah SAW, tapi dari tangan dingin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam di tangan Abu Bakar, bukan Rasulullah SAW. Apalagi yang istilahnya orang-orang miskin dan mantan-mantan budak, itu mereka masuk Islam karena sifat sidik Abu Bakar, membantu mereka dengan tulus dan tidak melihat besarnya nominal yang telah ia keluarkan demi perjuangan Islam. Makanya kata Rasulullah itu, semua orang itu jasanya telah aku balas, kecuali Abu Bakar. Maka jasa-jasanya itu tidak terbalaskan. Itu ketulusan Abu Bakar dalam perjuangan Islam, sehingga dakwahnya itu ya bisa masif dan efektif ya. Makanya seorang dai harus memiliki sifat sidik ini, di mana ini merupakan sifat wajib bagi para nabi dan rasul. Berarti itu juga sifat wajib yang harus kita miliki ketika kita itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak punya sifat sidik itu suatu saat tadi dia hengkang dari medan dakwah karena tidak ada untungnya ya dari sisi materi dan aspek keduniaan lainnya, dia akan hengkang dari medan dakwah. Juga masyarakat, audien, objek dakwahnya itu juga akan meninggalkannya karena ternyata dia tidak sebagaimana ekspektasi masyarakat ya. Dikiranya dia dai yang tulus, dikiranya dia dai yang komit dan seterusnya, ternyata dia punya pragmatisme. Setelah kaya raya, dia tidak peduli dengan masyarakat. Setelah dia dapat jabatan tertentu, dia cuek terhadap masyarakat ya. Maka masyarakat akan meninggalkannya. Itu. Terus yang kedua, sifat yang kedua itu as-sabru, sabar. Jadi sabar ini juga sifat yang wajib dimiliki oleh seorang dai. Karena apa? Ya karena jalan dakwah itu ya jalan tribulasi, jalan penuh ujian dan cobaan. Sehingga dituntut seorang dai itu tuh sabar. Jadi apa istilahnya, ujian dalam dakwah itu sunnah yang harus dilewati oleh siapapun yang berjuang di atas jalan dakwah. Makanya dalam hadis dikatakan, ayun nasi asadu balaan ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dahsyat ujian dan cobaan yang dialaminya? Rasulullah menjawab, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Jadi yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, yang mereka tugas utamanya adalah berdakwah. Fal amsal, kemudian orang-orang yang mendekati makom para nabi. Jadi orang yang mendekati makom para nabi, yaitu para ulama yang dakwahnya juga kenceng. Fal amsal, kemudian orang yang menyerupai mereka. Jadi menyerupai orang yang menyerupai nabi dalam hal dakwah dan yang lainnya, komitmen terhadap agama. Jadi itu orang yang akan mengalami ujian yang sangat berat. Jadi semakin tinggi kedudukan seorang hamba, maka dia juga akan mendapatkan ujian yang semakin berat. Jadi yubtalal mar'u ala qadri dinihi. Jadi seseorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kapasitas keagamaannya. Jadi kalau kadar keagamaannya itu bagus, ujiannya berat. Tapi kalau kadar keagamaannya itu cemen, ringkih, ya dia diuji oleh Allah itu ya ringan-ringan saja. Tapi meskipun ringan ya sudah membuat dia terhempas ya. Beda dengan orang yang kualitas keagamaannya bagus, seberat apapun ujian itu bisa dilewati dengan selamat ya. Jadi itu.
Makanya kita melihat bahwa kriminalisasi terhadap para ulama, para aktivis dakwah itu ya terjadi sepanjang masa. Apa yang sekarang terjadi pada Bahtiar Nasir, Habib Rizik, dan tokoh-tokoh yang lain itu ya terjadi sepanjang zaman. Banyak ulama-ulama yang istiqomah itu ya difitnah. Akhirnya mereka dipenjara bertahun-tahun. Bahkan ada yang dieksekusi mati ya. Jadi itu makanya kita sebagai seorang dai wajib memiliki sifat sabar. Jadi wajib memiliki sifat sabar. Dan juga yang tidak kalah pentingnya kenapa harus sabar atau di kalangan aktivis dakwah itu kan biasanya dalam kajian akhlak itu sabar dibagi menjadi 3. Sabar terhadap musibah, sabar terhadap amal ketaatan dalam melaksanakan amal ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Itu yang sering kita dengarkan ya. Jadi sabar ketika kita harus melaksanakan sholat, baik sholat yang wajib maupun yang sunnah. Sabar ketika harus melaksanakan puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah di luar Ramadan. Ini berarti sabar di atas ketaatan. Dan kita juga harus sabar ketika berhadapan dengan kemaksiatan. Lingkungan kita banyak yang judi, kita harus sabar meninggalkan perjudian. Lingkungan kita banyak yang mengumbar aurat, ya kita harus bersabar jangan sampai memandang hal-hal yang haram untuk kita pandang, dan seterusnya. Dan yang tadi sudah disampaikan, sabar terhadap musibah. Dan untuk aktivis dakwah itu sebagian ulama menambahkan jenis keempat dari kesabaran, yaitu as-sabru alal ikhwah, sabar terhadap sesama saudara aktivis dakwah. Jadi sabar terhadap sesama aktivis dakwah. Karena apa? Ya karena dakwah ini kan dihasung oleh banyak organisasi dakwah. Masing-masing organisasi punya kekhasan, dan masing-masing organisasi punya keyakinan bahwa organisasinya yang paling benar dan yang lainnya salah. Otomatis ada persaingan antar organisasi, orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga sering kita jumpai ada aktivis dakwah dari organisasi tertentu memvonis sesat, memvonis ahli bid'ah, memvonis kelompok-kelompok lain itu sebagai kilabu jahanam, anjing-anjing jahanam, dan seterusnya. Jadi itu sesama aktivis dakwah, hanya beda organisasi sampai seperti itu. Bahkan tidak sedikit aktivis dakwah yang melaporkan aktivis dakwah dari organisasi lain sebagai teroris. Jadi mereka merelakan diri menjadi mata-mata dari intelijen atau aparat kepolisian dan melaporkan aktivis dakwah dari organisasi lain agar ditangkap dengan delik terorisme. Jadi bahkan mereka ini memuji-muji aparat yang atau densus yang membunuh aktivis dakwah dari kelompok tertentu yang dianggap ekstrim, fundamentalis, dan seterusnya. Jadi sampai seperti itu, makanya kita itu harus sabar. Sabar terhadap orang-orang dari organisasi dakwah lain yang terus-menerus membuli kita, memojokkan kita, menyerang kita, itu kita harus sabar. Jadi tidak perlu kita itu berkonfrontasi dengan mereka. Ya contoh yang patut kita teladani itu adalah Hamas ya. Jadi Hamas ketika pertama kali muncul itu ya organisasi yang kecil, yang saat itu sudah ada Al-Fatah. Jadi yang dipimpin oleh Yasir Arafat ini sudah besar. Dan Hamas dalam perjuangannya itu fokus
menghadapi Yahudi, sehingga serangan-serangan dari Al-Fatah dan mungkin kata ibul jihad atau gerakan-gerakan jihad yang lain itu tidak dianggap. Jadi fokus ke bagaimana cara menghadapi Yahudi. Gangguan dari teman-teman sesama Muslim tidak dianggap. Dan ternyata sikap itu akhirnya ya menimbulkan simpati dari orang-orang Fatah sendiri, sehingga sebagian dari mereka itu eksodus dan beralih ke Hamas. Juga orang-orang di luar organisasi dakwah itu semakin simpati, dan akhirnya ketika mengikuti pemilu itu ya mereka mendapatkan suara mayoritas. Dan karena fokus terhadap Yahudi, gerakan Hamas itu yang berada di garis depan dalam hal prestasi dan pencapaiannya. Jadi senjata-senjata yang diproduksi itu ya jauh lebih canggih daripada gerakan-gerakan dakwah atau perjuangan di Palestina. Itu karena fokus. Jadi sehingga prestasinya lebih menonjol dibandingkan yang bias, yang dia membenci Yahudi tapi juga membenci pejuang-pejuang yang berbeda organisasi. Itu jadi sabar terhadap aktivis dakwah yang berasal dari organisasi dakwah yang lain. Juga kita harus sabar terhadap saudara-saudara kita sesama organisasi. Jadi intra organisasi dakwah itu. Karena gesekan-gesekan itu akan sangat sering terjadi ya. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Allah. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atas birun wa kana rabbuka basira. Waja'alna, dan kami telah menjadikan ba'dukum, sebagian dari kalian itu fitnatan li ba'din, sebagai ujian dan cobaan bagi sebagian yang lain. Atas birun. Maukah kamu bersabar? Jadi maukah kamu bersabar ya? Jadi ini anjuran, seruan dari Allah agar kita itu bersabar, karena ujian itu justru datang dari sebagian kaum muslimin, dari saudara kita sendiri. Jadi itu bagi aktivis dakwah perlu ditambahkan sabar yang keempat, yaitu as-sabru alal ikhwah, sabar terhadap sesama ikhwah, sesama muslim, baik dari organisasi dakwah yang lain maupun saudara sesama aktivis dakwah dari organisasi dakwah yang sama. Jadi kesabaran ini yang nanti akan menjaga soliditas jamaah sehingga berhasil mewujudkan cita-cita besar yang diidam-idamkan. Tapi ketiadaan kesabaran ini yang membuat gerakan dakwah akan berjalan di tempat, karena begitu sedikit besar sudah terpecah menjadi dua, agak berkembang pecah jadi sekian, dan itu yang realitas yang dialami oleh gerakan dakwah. Jadi as-sabru alal ikhwah itu kurang kuat ya, sehingga begitu tersinggung dia keluar, begitu dia tidak mendapatkan posisi yang diinginkan dia memisahkan diri dan membangun jaringan sendiri agar ambisinya itu bisa terwujud, karena di perahu yang lama mungkin nggak bisa mewujudkan ambisi dan cita-cita pribadinya. Jadi itu as-sabru alal ikhwah itu luar biasa. Ada contoh yang sangat bagus itu dari Sholeh Asmawi. Jadi Sholeh Asmawi itu ketika Hasan al-Banna meninggal dunia atau gugur syahid ditembak oleh rezim Mesir ya. Jadi Sholeh Asmawi ini termasuk jadi penulis produktif di majalah Al-Ikhwan dan orator ulung, terus juga dai yang istilahnya progresnya bagus ya. Bahkan akhirnya oleh sebagian aktivis Ikhwan dia dicalonkan untuk menggantikan Hasan al-Banna. Bahkan mungkin sudah dibentuk tim sukses dan seterusnya.
Tapi ternyata senior-senior ikhwan atau yang duduk di Maktabul Irsyad tidak memilih beliau, tapi memilih Hasan Al-Hudzaibiyah sebagai penerus dari Hasan Al-Banna. Akhirnya terjadi kekecewaan dari Sholeh Asmawi dan timnya ya. Tapi jadi ada semacam ada gejolak dan seterusnya. Tapi pada akhirnya Sholeh Asmawi menyadari kesalahannya. Terus dia bertobat dan ke kantor Maktabul Irsyad dan mewakafkan dirinya untuk Maktabul Irsyad dan memilih posisi yang paling rendah yang ada di kantor Maktabul Irsyad itu, yaitu sebagai satpam. Jadi akhirnya beliau ini menjadi satpam di kantor Maktabul Irsyad. Teman-teman sesama anggota Maktabul Irsyad itu sebenarnya ya sepekewo, bahkan menawarkan posisi yang selayaknya untuk beliau, tetapi sebagai penebusan dosa, rasa penyesalan itu, beliau memilih istilahnya profesi yang paling rendah yang ada di kantor tersebut. Ya. Jadi itu apa istilahnya sabar ala ikhwah itu kalau tidak kita miliki apa istilahnya kaum muslimin itu akan tercerai-berai, mudah melakukan pengkhianatan karena merasa dia sendiri yang dikhianati terlebih dahulu oleh temannya sehingga dia membalasnya dengan pengkhianatan. Makanya as-sabru alal ikhwah itu yang harus sangat ditekankan. Di samping as-sabru alal musibah, sabar terhadap berbagai ujian cobaan yang akan dialami oleh para aktivis dakwah di jalan dakwah. Sifat yang ketiga, sifat tawadhu, sifat rendah hati. Dan ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai. Karena apa? Dalam hadis dikatakan man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Jadi barang siapa yang rendah hati karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Jadi ketika seorang dai itu memiliki sifat tawadhu, rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajatnya, baik di sisi Allah maupun di hadapan umat manusia. Sehingga akhirnya aktivis dakwah ini, para aktivis dakwah ini menjadi orang-orang yang makomnya tinggi, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Tetapi sebaliknya, ketika seorang dai itu punya sifat sombong, bangga diri, dan merasa dirinya paling pinter, paling berjasa, maka oleh Allah dia akan dijatuhkan. Dan ini sudah menjadi sunatullah. Jadi ada kaidah dalam hadis Nabi itu. Martafa asyai'un fid dunya illa wada'ahullah. Jadi tidak ada seseorang, tidak ada sesuatu yang meninggikan dirinya sendiri, melainkan Allah akan menjatuhkannya, melainkan Allah akan merendahkannya. Jadi itu sudah menjadi sunatullah. Roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi itu kaidah. Jadi kalau seseorang meninggikan dirinya sendiri, oleh Allah dia akan dijatuhkan. Dan itu beliau sabdakan ketika beliau naik unta beliau. Unta beliau itu namanya, kalau keledai itu namanya Ufair ya. Kalau unta beliau itu namanya, saya agak lupa itu. Adwa atau apa. Jadi Rasulullah itu punya unta yang larinya sangat kencang. Beradu dengan unta lain itu, unta lain selalu kalah. Tapi pada suatu saat ada orang Arab Badui ya menunggang unta dan balapan dengan unta Rasulullah, ternyata unta Rasulullah kalah. Dan itu membuat para sahabat sedih. Jadi kok unta Rasulullah kalah dengan unta milik orang Arab Badui.
Tapi Rasulullah sama sekali tidak sedih dan beliau mengatakan tadi, tidak ada sesuatu yang meninggikan dirinya atau tinggi di dunia, melainkan Allah akan merendahkannya. Jadi istilah kalau orang Indonesia di atas langit masih ada langit ya. Jadi itu kenapa kita itu harus tawadhu, karena sikap tawadhu itulah yang akan mengangkat diri kita. Jadi dengan sikap tawadhu itu Allah akan meninggikan posisi kita di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Tapi dengan sifat sombong yang menjadi lawan tawadhu, meskipun kita berusaha mati-matian meninggikan diri kita, suatu saat Allah akan menjatuhkannya, merendahkan serendah-rendahnya. Jadi ada sebagian ustadz yang memplesetkan ayat "Tsumma radadnahu ila asfala safilin". Kemudian kami akan mengembalikannya ke asfali safilin. Itu tempat yang serendah-rendahnya, itu istilahnya di bawah aspal. Itu ya plesetan. Intinya itu manusia itu diciptakan dengan dalam bentuk yang paling sempurna, paling baik, tapi suatu saat nanti akan dijatuhkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kapan? Yaitu ketika sifat sombong mendominasi dirinya, ketika sifat tawadhu itu hilang dari hatinya, ya, maka Allah akan menjatuhkan orang itu serendah-rendahnya. Terus yang kedua, kenapa seorang dai itu harus memiliki sifat tawadhu? Karena orang itu senang kepada orang yang tawadhu dan mereka benci kepada orang yang sombong. Bahkan orang yang sombong sendiri itu benci terhadap sifat sombong, apalagi terhadap orang yang sombong. Jadi itu makanya seorang dai tidak boleh sombong, karena dengan sombong itu objek dakwahnya akan membenci dia, tidak menyukainya. Karena tadi itu ya. Tapi ketika dia tawadhu, orang-orang akan simpati. Baik yang sombong maupun yang tawadhu itu akan simpati. Makanya agar dakwah itu efektif, ya, seorang dai harus punya sifat tawadhu. Jadi terutama tawadhu itu datang dari sosok yang jabatannya tinggi, gelar akademiknya juga seabrek, ya. Terus dia secara finansial juga atau status ekonominya ya sangat luar biasa. Status sosialnya juga luar biasa di tengah masyarakat, tapi dia tetap tawadhu. Itu menjadi modal yang luar biasa bagi seorang aktivis dakwah. Simpati itu akan datang dari pihak manapun, ya. Jadi dan kalau dia mungkin nyalon jadi anggota legislatif atau jadi kepala daerah atau bahkan jadi presiden, peluang menangnya itu lebih besar. Jadi seringkali ya yang menang itu ya yang dicitrakan rendah hati, bersahaja dan seterusnya, ya. Itu yang sering menang saat pemilu, tapi mungkin setelah pemilu, pasca pemilu ya mungkin kedodoran, ya. Jadi itu seorang dai harus memiliki sifat tawadhu, karena tawadhu itu yang membuat dakwahnya akan semakin efektif, karena dakwahnya bisa masuk ke segmen manapun, baik orang yang sombong maupun apalagi orang yang tawadhu. Dan seorang dai itu butuh injek, butuh suplai, butuh nutrisi, karena ketika dia dakwah menyampaikan kepada orang lain, dia akan kehabisan stamina, kehabisan materi, kehabisan apapun. Dan kalau dia seorang dai yang dalam tanda petik itu sombong, akhirnya dia enggan belanja materi dari teman-temannya sama dai. Jadi
Kalau materi dakwahnya itu saja, apalagi di zaman internet ini ya, sekali menyampaikan mungkin yang mendengar itu banyak. Terus seorang dai malas belanja materi. Itu ketika diundang di majelis lain, materinya sama, padahal itu juga di-upload di YouTube. Yang lain, oh ini kok ceramahnya sama itu saja. Dan mohon maaf mungkin dulu ada dai sejuta umat ya. Oh, itu retorikanya bagus, penyampaiannya bagus, jok-joknya itu ya bagus, makanya beliau dijuluki dai sejuta umat. Tetapi beliau mengalami masa-masa redup karena apa? Karena rekaman ceramah beliau beredar di mana-mana dan ketika diundang off air offline itu temanya ya itu saja, sehingga akhirnya minat masyarakat untuk mengundang itu ya turun, tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus disiapkan, karena dengan mendengar kaset ya sudah, malah tidak perlu keluar biaya. Makanya kalau dia sombong mungkin dia tidak mau belanja ilmu dari orang lain, karena sombong itu kan batrul haq wahum tunas, menolak kebenaran dan melecehkan orang lain, sehingga dai yang sombong itu dia nggak mau belajar dari yang lain, nggak mau belajar dari yang lain, dan ini yang membuat ilmunya terbatas, stagnan, sehingga dakwahnya monoton dan tidak lagi menarik untuk jangka panjang. Juga seorang dai harus tawadhu, karena orang yang tawadhu itu nanti tadi meminimalisir musuh, dalam tanda petik ya musuh. Jadi orang yang menyampaikan kebenaran terus dia terlalu arogan, itu akhirnya ya orang nggak simpati. Jadi mohon maaf, dulu ada tokoh nasional yang paling berjasa menggulirkan reformasi, dan seandainya pada saat itu mungkin mencalonkan presiden mungkin akan menang. Tetapi beliau dianggap arogan oleh sebagian orang, baik dari kalangan internal kaum muslimin maupun kelompok nasionalis ya. Sehingga akhirnya ketika pemilihan presiden, beliau tidak dicalonkan. Bahkan setelah itu mendirikan partai juga awal-awalnya responnya besar, tapi akhirnya kurang, perolehan suaranya menurun. Bahkan setelah itu partainya terjadi perpecahan, dan ini mendeklarasikan apa istilahnya partai baru ya. Jadi mungkin kalau ada orang yang punya latar belakang sejarah, partai yang beliau usung itu istilahnya ya secara budaya itu termasuk mbalelo, kan apa istilahnya dari segi warna partai itu berbeda dengan warna partai di mana beliau tinggal, warna filosofis ya yang di tempat di mana beliau tinggal, sehingga ini dianggap kedurhakaan secara budaya dan sejarah. Juga mungkin ucapan-ucapan beliau dan seterusnya dianggap terlalu arogan. Beda dengan mungkin tokoh lain yang meskipun ilmunya lebih sedikit, tapi mungkin lebih santun, tidak arogan, dan menunjukkan ketawaduan. Akhirnya dia yang lolos dan apa istilahnya meraih prestasi yang lebih tinggi ya. Itu kenapa seorang dai harus bersifat atau bersikap tawadhu. Jadi tawadhu itulah yang akan meninggikan diri kita. Mungkin itu sudah jam 6.57, barangkali ada pertanyaan. Kayaknya tidak ada ya. Monggo teman-teman semua, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz Fahrudin, silahkan bisa raise hand dulu.
atau bisa langsung on mic saja. Saya mungkin ditunggu 2-3 menit teman-teman semua. Kayaknya nggak ada. Ustadz, saya izin bertanya, Ustadz. Ya, monggo silakan. Silakan. Ya, afwan, saya Marinda, Ustadz. Mungkin sih Ustadz, kayak mau tanya aja tentang referensi buku, misal ingin mempelajari fikih dakwah gitu, maksudnya yang sesuai itu apa Ustadz, rekomendasi dari Ustadz sendiri? Jazakumullah. Ya, terima kasih. Jadi untuk fikih dakwah, buku ada kan semacam apa istilahnya masterpiece atau apa itu. Jadi untuk misalnya zakat, fikih zakat itu ya mau tidak mau kita harus membaca fikih zakatnya Yusuf Qaradawi. Sedangkan untuk fikih dakwah, buku induknya itu ya Usulud Dakwah yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Beliau dulu mungkin rektor universitas di Irak, Baghdad. Dan beliau istilahnya Muraqib Am. Jadi ketua atau pimpinan tertinggi dakwah di wilayah Irak ya. Jadi beliau menulis buku tentang usul dakwah dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dasar-dasar dakwah. Entah itu penerbitnya Robani Press atau mungkin Intermedia, saya agak lupa ya. Itu mungkin rujukan utamanya ya usul dakwah. Terus dari buku ini ya banyak penulis terinspirasi dan menulis buku-buku fikih dakwah yang lain. Jadi yang juga cukup bagus itu Jum'ah Amin, salah seorang aktivis Ikhwan. Beliau menulis buku Ad-Dakwah, usuluha wa asalibuha itu ya, Ad-Dakwah. Jadi dakwah, prinsip-prinsipnya dan metode-metodenya. Untuk buku Jum'ah Amin ini bagus dari aspek ini. Jadi beliau istilahnya itu memanfaatkan atau mengambil pelajaran dari kaidah-kaidah fikih untuk dijadikan kaidah dakwah. Jadi beliau mengambil inspirasi dari kaidah-kaidah fikih, usul fikih, dan itu dijadikan sebagai kaidah-kaidah dalam dakwah. Ya, misalnya kalau dalam tradisi fikih itu tilmidul imam la tilmid al-kutub. Jadi kita sebagai seorang aktivis dakwah itu harus menjadi murid seorang imam, bukan hanya menjadi murid buku. Karena dalam tradisi fikih itu mangkana sehu kitabahu fakhotohu aktsar min swabihi. Barang siapa gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Dan mungkin di bidang dakwah itu kan ada semacam cerita, mungkin cerita ini bukan cerita fakta tapi fiktif ya. Itu ada santri yang baru lulus dari pesantren, terus dia berdakwah di masyarakat ya. Ternyata yang dia sampaikan itu ya menyinggung perasaan masyarakat, terutama kiai yang menguasai wilayah itu ya. Karena yang disampaikan itu mungkin tentang syirik, tentang bid'ah, yang itu masih dijalankan oleh masyarakat dan kiainya di situ ya. Akhirnya dia dikeroyok dan seterusnya ya akhirnya kembali ke pesantren sebagai pihak yang kalah, sebagai pecundang. Akhirnya gurunya yang tampil di masyarakat. Apa yang disampaikan ya,
dia memuji-muji kiai yang tadi memprovokasi masyarakat untuk menyerang santri yang dikirim, ya. Memuji-muji, menyanjung-nyanjung, bahkan menyatakan bahwa kiai ini seluruh bagian tubuhnya adalah berkah, pakaian-pakaiannya ya mengandung berkah, karena masyarakat awam akhirnya apa istilahnya teragitasi, terprovokasi untuk mengambil berkah dari sang kiai. Akhirnya masyarakat rame-rame itu meminta bajunya Pak Yai, atau Pak Yai tentu saja menolak, terus bajunya disobek, diambil berkahnya, terus ada yang mencabut jenggotnya, mencabut rambutnya, ya, sehingga sang kiai itu ketakutan dan akhirnya meminta kepada ustadz yang santrinya pernah diajar oleh warga itu untuk menyampaikan materi yang membuat masyarakatnya tidak seperti itu, ya. Karena memang sebagian masyarakat itu ya apa istilahnya figuritas terhadap kiainya itu sangat luar biasa. Misalnya ya, di Iran itu Khomeini itu kan dikultuskan luar biasa. Ketika Khomeini meninggal itu kafannya jadi rebutan sehingga sempat telanjang, ya, apa auratnya kelihatan, dan itu mungkin ya oleh sebagian orang dianggap pertanda buruk bagi Khomeini yang mungkin digelari Ayatullah, Ruhullah dan seterusnya. Tapi ternyata matinya yang mengenaskan karena hampir telanjang, kafannya diperebutkan oleh orang-orang Syiah yang menjadi pengikutnya. Jadi intinya itu apa? Kok anu ngalor ngidul kan tadi referensi ya, tentang referensi. Jadi itu kayak Jum'ah Amin itu bagus, ad-da'wah qawaidun wa usul, kaidah dan usul ini kayaknya sudah diterjemahkan di Intermedia. Juga perlu kita tidak mengapa ngambil buku dakwah dari teman-teman organisasi dakwah yang lain untuk perluasan wawasan. Misalkan dari teman-teman Jamaah Tabligh itu mereka luar biasa. Jadi mungkin ya dari memoir tokoh-tokoh Jamaah Tabligh itu mungkin kita bisa mengambil pelajaran. Juga teman-teman Salafi juga nulis, terutama Robiq Madkhali, ya. Meskipun mungkin catatannya itu ya sering menyerang kelompok lain, itu Robiq Madkhali, dan yang kedua itu istilahnya apa, dakwah tapi rasa akidahnya, dakwah tapi rasa akidah, sehingga ya apa kurang luas ya sebagai, dan juga mungkin catatannya itu ya karena dalam tanda petik itu ya takut terhadap kerajaan Saudi atau Raja Saudi, ya. Sehingga mereka membangun prinsip bahwa mendirikan khilafah, mendirikan negara Islam itu bukan tujuan dari dakwah. Jadi para nabi dan rasul itu hanya ingin menegakkan tauhid. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa di antara tujuan dakwah adalah menegakkan agama Islam, menegakkan kekuasaan Islam, itu menyalahi dakwah para nabi dan rasul. Tapi tentu saja kesimpulan seperti ini ya salah, ya. Karena kan ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman seorang raja. Rasulullah Muhammad SAW, betapapun beliau bukan raja, tapi posisi beliau lebih tinggi dari raja. Seperti kesaksian Abu Sufyan, ya. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan, ya. Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW
itu diperlakukan melebihi raja. Dan secara resmi beliau juga, atau secara formalitas itu beliau ya bersikap sebagai raja, bikin stempel, terus ada kursi khusus untuk beliau dan seterusnya. Jadi intinya pemerintahan sebagaimana kata Imam Al-Ghazali itu ya, untuk melindungi agama. Jadi mana mungkin dakwah tauhid akan tegak, agama Islam akan tegak kalau tidak ada kekuatan yang melindungi. Dan ini satu konsekuensi. Jadi kalau ingin menegakkan tauhid, menegakkan agama Islam ya mau tidak mau juga harus mengiringinya dengan memperjuangkan kekuasaan Islam. Jadi Islam tanpa kekuasaan ya berarti tidak sesuatu yang melindunginya. Jadi antara Islam dengan kekuasaan itu kan itu saling membutuhkan ya. Jadi Islam itu untuk mengarahkan kekuasaan agar mencapai ridho Allah, dan kekuasaan itu yang akan melindungi agama sehingga agama itu bisa tumbuh kembang sebagaimana yang diharapkan. Jadi intinya itu mungkin dua buku itu yang sangat bagus ya. Usulud Dakwah yang ditulis oleh Abdul Karim Zaidan dan Dakwah Qawaidun Usul yang ditulis oleh Syekh Jum'ah Amin. Yang dua-duanya setahu saya sudah diterjemahkan. Usulud Dakwah itu dasar-dasar dakwah, dan Jum'ah Amin itu kalau nggak salah ya kaidah dan prinsip dakwah itu sudah diterjemahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustadz Fahrudin yang telah menyampaikan materi pada kelas pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah teman-teman semua. Ustadz Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diri. Nggih, Ustaz.